Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya, kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dihianati, saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkanmu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa saat ini juga, saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik walaupun mungkin situasi kita berbeda. Tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu, kesedihan itu, kepahitan itu, dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu, kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati, kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Gak mungkin. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita hidup. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa sakit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah terhadap keadaan, marah terhadap diri kita sendiri. Kadang kita bertanya, kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku nggak pernah lihat? Apa salah saya? Campur aduk antara marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama, dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke satu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Yakinlah pada dirimu sendiri bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentuk. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi memang tidak mudah ya. Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini saya ingin mengingatkan kamu sama seperti saya mengingatkan diri saya. Ketika saya mengalami masa sulit itu, kamu hanya punya dua pilihan. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu terus bertumbuh, berkembang menjadi orang yang sukses. Ada hal-hal yang harus kita terima. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang telah menyakitimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, karena yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan, dan yang diambil akan dikembalikan, serta yang berkurang akan ditambahkan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan yang terus-menerus.
Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan penuh ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat yang sulit sekalipun. Tetaplah percaya, walaupun kamu belum bisa melihat segalanya, tetaplah yakin bahwa kamu akan bahagia dan sukses. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja. Lakukan hal ini jika merasa putus asa dengan hidup dan masa depan kamu. Apa langkah dan hal-hal yang dapat kita lakukan ketika merasa putus asa dengan hidup dan masa depan? Beberapa langkah dan hal-hal yang akan menginspirasimu serta memberimu dorongan harapan bahwa kamu harus terus menuju kesuksesanmu. Sekali-kali berjalan-jalan, mengobrol dengan teman, berlibur kecil-kecilan, mendengarkan musik, bermeditasi atau jurnal, apapun itu yang membantu kamu kembali menjadi fresh. Akui dan hargai dirimu untuk setiap tonggak pencapaianmu. Tidak peduli seberapa kecil yang kamu capai, setiap langkahmu mengatasi masalah dan membawamu lebih dekat ke impianmu. Fokuslah pada dirimu saat ini dengan mengambil napas dalam-dalam serta sadar dan menghargai semua yang ada pada dirimu saat ini. Jika kamu terhenti karena merasa putus asa dengan hidup, maka akan sangat bermanfaat untuk meninjau kembali tujuan hidupmu. Perhatikan tujuan pasti yang telah kamu buat dan ingatkan dirimu tentang apa yang menginspirasimu untuk menciptakan dan melakukannya. Sebagai contoh misalnya, jika kamu ingin menurunkan berat 10 kg badanmu, apakah itu karena doktermu yang merekomendasikannya atau karena hanya kamu saja yang ingin menjadi lebih sehat? Kuncinya adalah menetapkan sasaran yang kamu sukai, yang ingin kamu capai, lalu kamu harus berkomitmen di dalamnya.